Afrika dihuni oleh berbagai suku manusia. Setiap suku atau kelompok memiliki ciri khas atau keunikan tradisi sendiri. Kadang, tradisi yang mereka lakukan tergolong aneh bagi orang lain. Beberapa suku di Afrika masih mempertahankan cara leluhurnya, termasuk tidak meninggalkan ritual-ritual yang menurut kita pasti mengerikan. Salah satunya, suku Bodi yang tinggal di tempat terpencil di Lembah Omo di Ethiopia. Ritual unik di Afrika tersebut dilakukan para pria. Hanya di suku Bodi Ethiopia inilah lelaki perut buncit mendapatkan kemuliaan dan rasa hormat. Selain itu, pemenang akan dianggap pahlawan lokal sepanjang sisa hidup mereka. Semua pria dari suku Bodi di Ethiopia bersaing untuk mendapatkan bentuk tubuh paling gemuk di upacara Kaal. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk minum susu bercampur darah agar berat badannya cepat naik. Tradisi ini memang dimaksudkan untuk melestarikan suku Bodi. Biasanya, Kaal diadakan dengan gaya tradisional setiap bulan Juni. Namun, kompetisi pria paling gemuk dimulai 6 bulan sebelum upacara. Setiap keluarga dapat mencalonkan seorang bujangan untuk tantangan ini. Kemudian, setelah diputuskan, pria tersebut harus tetap tinggal di gubuknya dan tidak diperbolehkan bergerak maupun berhubungan intim selama 6 bulan. Untuk mengikuti kompetisi, pria ditawari makanan atau minuman yang terbuat dari campuran susu darah. Para wanita suku Bodi secara rutin menyediakan makanan dan minuman. 6 bulan sebelum Kaal, para lelaki suku Bodi memulai proses penggemukan, menghentikan semua aktivitas fisik dan mengkonsumsi makanan berkalori tinggi sebanyak yang mereka bisa. Biasanya, makanan terdiri dari susu sapi dan darah segar. Namun, hewan sapi itu disakralkan oleh suku Bodi. Bahkan, ada lebih dari 80 sinonim dalam bahasa mereka yang digunakan untuk menggambarkan sapi. Alih-alih menyembelih sapi untuk diambil darahnya, mereka justru menusuk urat sapi dengan tombak, mengumpulkan darahnya, dan menutup lukanya dengan tanah liat. Selama diet penggemukan, para pria suku Bodi tidak banyak berolahraga, tetapi menghabiskan waktu mereka di gubuk. Karena di Ethiopia terkenal dengan udaranya yang panas, para pria harus minum 2 liter campuran darah dan susu dengan cepat. Mereka juga akan meminumnya sepanjang hari. Biasanya saat matahari terbit, mereka ditawari semangkuk susu pertama dan 1-2 liter darah. Namun, untuk memenangkan persaingan Kaal, mereka harus mengkonsumsi makanan tersebut secara terus-menerus selama 6 bulan ke depan. Anggota suku kemudian memilih pria dengan perut paling besar dan pemenangnya dinobatkan sebagai pria gemuk tahun ini. Setelah festival, perut para pria Bodi menyusut kembali ke ukuran normalnya dalam beberapa minggu. Saat hari upacara tiba, para pria akan menutupi tubuh mereka dengan tanah liat dan abu. Sebelum keluar dari gubuk, mereka berjalan ke tempat upacara yang akan berlangsung. Akibat penambahan berat badan, banyak dari mereka merasa bahwa menempuh jarak pendek lebih sulit daripada biasanya. Upacara itu akan menghabiskan waktu berjam-jam berjalan dalam lingkaran di sekitar pohon suci, diawasi oleh pria lain dan dibantu oleh wanita yang melapisi mereka dengan alkohol dan menyeka keringatnya. Setelah pria paling gendut dipilih, upacara diakhiri dengan penyembelihan seekor sapi menggunakan batu suci yang besar. Para tetua desa kemudian akan memeriksa perut dan darah untuk melihat apakah masa depan akan cerah atau tidak. Meskipun satu-satunya hadiah untuk memenangkan kontes penggemukan adalah kemuliaan dan rasa hormat yang murni, itu adalah kehormatan yang sangat besar bagi suku Bodi. Para pemenang biasanya dianggap sebagai pahlawan lokal selama sisa hidupnya. Suku Bodi adalah nama suku semi-nomaden yang tinggal di Lembah Omo, sekitar 140 km dari kota Jinka, Ethiopia Selatan. Bodi adalah kelompok etnis berjumlah 222.000 individu yang terletak di dataran tinggi dan dataran rendah Ethiopia Barat Daya. Bodi berbicara bahasa Maan yang merupakan anggota cabang Surmik dari keluarga bahasa Nilo-Sahara. Populasi suku Bodi dibagi menjadi 2 kelompok. Bodi dataran tinggi Tishena bekerja sebagai petani. Di sepanjang bantaran sungai, mereka akan menanam sorghum, jagung, dan kopi. Sementara Bodi dataran rendah yang merupakan penggembala atau peternak, mereka hidup dengan kawanan ternak mereka dan ternak memainkan peran besar dalam suku. Bodi adalah salah satu kelompok etnis di Lembah Omo Ethiopia yang menolak untuk mengubah cara hidup modern dan lebih memilih kehidupan suku asli mereka. Bodi masih terlibat dalam sistem perdagangan barter. Orang-orang Bodi di Ethiopia Selatan berjalan berjam-jam untuk mencapai pasar mingguan di mana mereka bertukar barang. Mirip dengan suku Morsi, ternak memainkan peran penting dalam pernikahan, ramalan,
dan ritual pemberian nama. Gaun bodi itu sederhana. Para wanita mengenakan kulit kambing yang diikat di pinggang dan bahu, sementara pria mengikat sepotong kapas atau kain kulit kayu di pinggang mereka. Wanita bodi menyukai fashion dan mereka suka membuat tanda kecantikan suku di tubuh mereka. Dan di antara suku-suku di lembah Omo Ethiopia, bodi memiliki wanita yang sangat cantik, sementara pria mereka cenderung sangat gemuk dengan kaki besar.